Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mega Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan LKM 2 pengajaran mikro. Di mana pada LKM 2 pengajaran mikro ini terdapat dua soal. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Untuk yang pertama, di sini ada keterampilan bertanya. Bertanya itu merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari peserta didik. Untuk selanjutnya, dalam keterampilan bertanya, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pausing atau berhenti, di mana setelah guru mengajukan pertanyaan, siswa diharapkan tenang atau berhenti sejenak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan berpikir, mencari jawaban yang tepat, untuk memperoleh jawaban yang komplit, memahami pertanyaan atau menganalisa pertanyaan, serta agar banyak siswa yang menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, prompting atau dorongan. Guru mengajukan pertanyaan yang sulit sehingga tidak ada siswa yang dapat menjawab atau pertanyaan tersebut tidak jelas. Nah, oleh sebab itu, guru harus melakukan prompt atau dorongan dengan cara memberikan informasi tambahan agar murid dapat menjawab pertanyaan tersebut, atau mengubah pertanyaan dalam bentuk lain, atau memecahkan pertanyaan menjadi beberapa sub pertanyaan sehingga semua dapat terjawab. Untuk selanjutnya ada probing atau menyelidiki, di mana probing ini melacak, menuntut, atau mengarahkan. Probing dilakukan karena belum menghasilkan jawaban yang memuaskan, di mana yang pertama tadi tidak menemukan jawaban. Nah, untuk selanjutnya yaitu probing. Untuk probing ini, karena belum menghasilkan jawaban yang memuaskan, maka akan dilakukan dengan probing. Untuk memperoleh jawaban yang memuaskan, maka guru menunjuk murid yang lain untuk menjawab, dan begitu juga seterusnya. Keterampilan bertanya selanjutnya itu dasar-dasar pertanyaan yang baik. Di mana dasar-dasar pertanyaan yang baik itu yang pertama jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Pertanyaan itu jelas dan juga mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Yang keempat, berikan waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Yang kelima, bagikanlah semua pertanyaan kepada seluruh murid secara merata. Jadi jangan satu murid saja yang dikasih pertanyaan, tetapi seluruh murid harus kebagian pertanyaan tersebut. Yang keenam, berikanlah respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab atau bertanya. Yang ketujuh, tuntunlah jawaban siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom, di mana di sini ada 6 jenis pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan siswa terhadap apa yang telah dipelajarinya. Pertanyaan pengetahuan ini disebut C1. Seperti contoh apa yang disebut dengan limas. Untuk yang kedua, pertanyaan pemahaman, di mana pertanyaan pemahaman ini menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisasi informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata sendiri atau menginterpretasikan atau membaca informasi yang digambarkan melalui grafik. Pertanyaan pemahaman ini disebut dengan C2, seperti contoh bangun ruang yang menyerupai limas. Berilah contoh bangun ruang yang menyerupai limas. Untuk selanjutnya, pertanyaan penerapan. Di mana pada pertanyaan penerapan ini, siswa untuk memahami
jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kriteria, dan lain-lain yang pernah diterimanya. Pertanyaan penerapan ini disebut dengan C3. Untuk selanjutnya, pertanyaan analisis, di mana pertanyaan analisis yang menuntut siswa untuk menemukan jawaban dengan cara mengidentifikasi motif masalah yang ditampilkan, mencari bukti-bukti atau kejadian yang menunjang suatu kesimpulan yang generalisasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada atau membuat generalisasi berdasarkan informasi yang ada. Pertanyaan analisis tersebut disebut dengan C4. Seperti contoh, coba bedakan antara prisma dan limas. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sintesis. Ciri pertanyaan ini ialah jawabannya yang benar tidak tunggal, melainkan lebih dari satu, dan menghendaki siswa untuk mengembangkan potensi serta daya kreasi. Untuk pertanyaan sintesis ini yaitu C5. Seperti contoh, dari sifat-sifat yang telah diketahui, coba simpulkan pengertian dari limas. Untuk yang terakhir yaitu pertanyaan evaluasi. Pertanyaan semacam evaluasi ini menghendaki siswa untuk menjawabnya dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Pertanyaan evaluasi ini disebut dengan C6. Seperti contoh, menurut pendapat Anda, setelah mempelajari bangun prisma dan limas, manakah yang lebih mudah dipahami? Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen bertanya. Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh guru karena mengapa? Karena hampir semua kegiatan belajar, guru mengajukan pertanyaan dan kualitas guru menentukan jawaban dari murid tersebut. Maka keterampilan bertanya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Di mana keterampilan bertanya dasar ini ada 6 keterampilan bertanya. Yang pertama itu jelas dan singkat, di mana hendaknya pertanyaan itu dibuat singkat dan jelas dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Pertanyaan yang berbelit-belit tidak akan dipahami sehingga kemungkinan besar siswa tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Untuk selanjutnya, pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, terkadang guru perlu memberi acuan pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Memberikan acuan ini akan menolong siswa mengarahkan pikirannya kepada pokok bahasan yang sedang dibahas. Untuk selanjutnya yaitu pemindahan giliran. Ada sebuah pertanyaan yang mencakup kompleks, tidak dapat dijawab secara tuntas oleh siswa. Nah, dalam hal ini, guru perlu memberikan kesempatan pada siswa yang lain dengan cara pemindahan giliran. Maksudnya, setelah siswa pertama memberi jawaban, guru minta siswa kedua melengkapi jawaban tersebut, kemudian meminta lagi siswa ketiga, dan begitu juga seterusnya. Untuk penyebaran pertanyaan ini berarti menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Untuk selanjutnya, pemberian waktu berpikir. Untuk menjawab satu pertanyaan, seseorang memerlukan waktu untuk berpikir. Demikian juga seorang siswa yang harus menjawab pertanyaan guru memerlukan waktu untuk memikirkan jawaban pertanyaan tersebut. Nah, oleh karena itu, setelah mengajukan pertanyaan, guru hendaknya menunggu beberapa saat sebelum minta atau menunjuk siswa untuk menjawabnya. Yang terakhir yaitu pemberian tuntunan, di mana pertanyaan yang diajukan oleh guru tidak dapat dijawab oleh siswa. Dalam hal ini, guru tidak boleh diam dan menunggu sampai siswa menjawab pertanyaan tersebut, tetapi guru harus memberikan tuntunan yang memungkinkan siswa secara bertahap mampu memberikan jawaban yang diharapkan. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan bertanya lanjutan, di mana keterampilan bertanya lanjutan ini ada 4. Pengubahan tuntunan tingkat kognitif, di mana pengubahan tuntunan tingkat kognitif ini guru mampu mengubah pertanyaan dengan tingkat kognitif yang hanya sekedar mengingat fakta menuju pertanyaan aspek
kognitif lain, seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, pengaturan urutan pertanyaan. Pengaturan urutan pertanyaan yang diajukan seharusnya dimulai dari yang sederhana menuju yang sangat kompleks. Jangan mengajukan pertanyaan secara bolak-balik dari yang mudah atau yang sederhana kepada yang lebih sulit atau sukar dipahami. Untuk selanjutnya, pertanyaan pelacak. Apabila jawaban yang diajukan peserta didik belum begitu jelas, maka guru dapat melacak jawaban peserta didik dengan pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lacakan agar peserta didik tersebut mengungkapkan kembali dengan kalimatnya. Yang terakhir yaitu mendorong terjadinya interaksi. Untuk mendorong terjadinya interaksi ini, hal yang harus diperhatikan yaitu pertanyaan hendaknya dijawab oleh peserta didik, tetapi semua peserta didik diberikan kesempatan untuk mendiskusikan jawabannya bersama teman dekatnya. Guru hendaknya menjadi dinding pemantul. Jika ada peserta didik yang bertanya, jangan dijawab langsung, tapi dilontarkan kembali kepada seluruh peserta didik untuk mendiskusikannya. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, di mana menurut Brown 1991 kegiatan membuka pembelajaran bisa diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Kegiatan menutup pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan pengajar untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Di sini ada pun tujuan membuka pembelajaran yaitu memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari menutup pembelajaran. Tujuan ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, membuat rantai kompetensi antar kompetensi yang sekarang sedang dipelajari dan kompetensi serta materi pada kegiatan yang akan datang. Menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman baru yang akan dialami atau dipelajari pada kegiatan yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu komponen membuka pelajaran. Untuk komponen-komponen dalam membuka pembelajaran yaitu yang pertama menarik perhatian peserta didik. Beberapa cara yang digunakan pengajar untuk menarik perhatian peserta didik antara lain dengan variasi gaya mengajar, menggunakan alat bantu mengajar, dan pola interaksi yang bervariasi. Yang kedua, membangkitkan motivasi peserta didik. Di mana cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi peserta didik yaitu dengan menunjukkan kehangatan dan antusiasi, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide-ide yang menantang, dan memperhatikan minat peserta didik tersebut. Yang ketiga, memberi acuan. Usahanya dilakukan dengan memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai yang akan dipelajari dengan cara mengemukakan secara spesifik dan singkat. Untuk selanjutnya, melakukan apersepsi, di mana melakukan apersepsi ini mengkaitkan antara kompetensi terdahulu dengan yang akan dipelajari. Apersepsi ini sangat penting digunakan pada saat pengajar ingin memulai pembelajaran, di mana ini dapat dilakukan antara lain dengan cara menjelaskan kaitan antara pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kemudian membandingkan atau mempertentangkan antara pengetahuan yang telah diketahui
peserta didik tersebut dengan pengetahuan, konsep, atau kompetensi baru yang akan dipelajari atau harus dikuasai oleh peserta didik. Untuk komponen menutup pembelajaran, yang pertama, peninjauan kembali materi yang telah dipelajari peserta didik dengan cara memberikan rangkuman atau inti pembelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian dengan berbagai macam jenis atau teknik. Misalnya, mendemonstrasikan keterampilan meminta peserta didik mengaplikasikan ide baru dalam situasi yang lain, mengekspresikan pendapat peserta didik sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis, serta mengekspresikan ide baru dalam situasi lain soal tertulis tersebut. Yang selanjutnya, memberi dorongan psikologis atau sosial. Interaksi pengajar dengan peserta didik saling menghargai dan memberikan dorongan psikologi dan sosial dengan memuji hasil yang dicapai, mengingatkan pentingnya materi dan memberi harapan positif, meningkatkan percaya diri peserta didik atas potensi dirinya. Yang terakhir yaitu memberikan tugas-tugas yang relevan yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan atau pemahaman konsep yang telah dikaji sesuai bermakna dan bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Adapun prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini, yang pertama yaitu bermakna. Arti dari bermakna, mengajar harus memilih cara atau kegiatan membuka dan menutup pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dan materi pembelajaran, berurutan dan berkesinambungan. Artinya, pengajar dalam mengenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pembelajaran hendaknya merupakan bagian yang utuh. Yang selanjutnya yaitu luwes atau fleksibel. Yang dimaksud adalah agar susunan gagasan, ide, atau konsep dapat memudahkan peserta didik memahami keutuhan konsep dan mudah menghubungkan dengan konsep atau materi yang akan dipelajari pada kegiatan sebelum maupun kegiatan berikutnya. Yang selanjutnya, antusiasi dan penuh kehangatan. Antusiasi dan penuh kehangatan ini dimaksud dalam mengkomunikasikan gagasan, hendaknya dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk menilai bahwa konsep yang dipelajari mempunyai arti penting, disertai sikap yang hangat, sehingga diharapkan dapat melahirkan respon yang terbuka dan simpatik dari peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu menutup pelajaran. Cara-cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran ada dua cara, meninjau kembali dan mengevaluasi. Di mana meninjau kembali ini ada dua cara. Penguasaan inti pelajaran tersebut, yang pertama merangkum inti pelajaran, yang kedua membuat ringkasan. Dan selanjutnya mengevaluasi, di mana bentuk-bentuk evaluasi secara terperinci itu ada mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat siswa sendiri, memberikan soal-soal tertulis. Baik, itu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran pada pelajaran kimia untuk materi pokoknya yaitu penyetaraan persamaan reaksi redoks. Untuk yang pertama yaitu identitas. Di sini ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Untuk jumlah pertemuan di sini saya hanya menyantumkan 1 kali pertemuan. Untuk yang pertama ada kompetensi inti atau KI. Nah, di sini untuk kompetensi inti atau KI itu sudah ada, jadi tinggal menyalin saja. Untuk kompetensi dasar diambil dari kompetensi inti. Di sini menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial elektroda. Jadi, jika kompetensi dasar ini diambil dari KI 3, maka 3.3 dan indikatornya 3.3.1 seperti itu. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya pendekatan modal dan metode pembelajaran. Di sini untuk pendekatan saintifik.
Untuk modelnya di cover learning. Untuk metode pembelajarannya ada diskusi. Ini tergantung guru yang membuat RPP ya. Untuk selanjutnya sumber pembelajaran, bahan ajar, alat. Untuk bahan ajarnya, bahan presentasi, lembar tata tertib untuk selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama kegiatan awal, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup, di mana kegiatan inti ini ada tahap 1 orientasi siswa terhadap masalah, tahap 2 mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidik individual dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, tahap kelima menganalisis dan mengevaluasi, yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk selanjutnya penilaian hasil pembelajaran. Untuk teknik penilaian, pengamatan sikap dan tes tulis. Ranah penilaian, bentuk instrumen. Selanjutnya lembar penilaian. Ini merupakan penilaian untuk tes kognitif atau pengetahuan ya. Untuk selanjutnya rubrik penilaian hasil tes kognitif. Di sini sudah tertera jika jawaban benar dan uraian jawaban benar maka nilainya 5 dan begitu juga seterusnya. Untuk selanjutnya lembar penilaian afektif atau sikap. Nah, di sini sudah diketahui juga untuk rubrik penilaian afektifnya atau sikapnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya ucapkan dengan terima kasih.